Ada banyak faedah ketika kita itu nikah. Pertama itu niat mencari ridhonya Allah. Dengan cara apa? Dengan mencara membuat anak. Nomor dua adalah at-tahassun anis syaiton. Menjaga diri kita dari godaan, dari rayuan setan. Sing nomor telu, ladzatin fi ghairi muharramin. Mencari keenaan dengan cara yang halal. Yang nomor empat, tafrigul qalbi an tadbiril manzil wat takafulul bisuglit tabhi. Ketika kita nikah, kita punya potensi untuk mencari pahala yang sangat banyak. Sing nomor lima, faedah nikah mencari atau melatih hati. Hidup ini penuh perjuangan, penuh dengan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas saidin. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isine dawuh lau umirtu lamun dan perintah ingsun ahadan ing wong siji antas ayas juda ing yanto sujud sapa ahad li ahadin maring wong liya la amartu moko yakti perintah ingsun al mar'ata ing wong wadon antas juda ing yanto sujud sapa mar'ah li zaujiha maring bojo lanange mar'ah. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, umpama aku iku diperintah ngongkon sujud wong nang wong liyane, niscaya saya akan perintah istri itu sujud kepada suaminya. Tadi umpama oleh wong sujud nang wong liya, niscaya wong wedok iku tak kongkon sujud nang bojone. Min admi haqqihi alaiha, saking mulyani suami di hadapan istri. Maksudnya ya apa wong wedok iku kudu sami'na wa ata'na, kudu manut dhahiran wa batinan kepada sang suami. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah garwani Kanjeng Nabi, putrini Abu Bakar Siddiq niki dawuh, atat fatatun ilan Nabi, ada seorang perempuan yang masih muda, masih perawan, sowan dateng Kanjeng Nabi. Faqalat ya Rasulullah, inni fatatun akhtabu fa akrahu at-tazwij. Wahai Gusti Kanjeng Nabi, kula niki wong wadon enom, wong wadon sik prawan. Akhtabu akeh sing nglamar kula. Ana sing petani, sing pedagang, sing pejabat. Wakeh banget. Aku sampai bingung. Fa akrahu at-tazwija, tapi aku emoh rabi. Aku gak seneng rabi, senengan enak dhewean, senengan urip dhewean.
Fama haqqu zauji ala zaujah. Saiki Kanjeng Nabi kula nyuwun pirsa, apa hake suami, apa kewajiban istri? Ditakoni ngono Kanjeng Nabi jawab, qala laukana min firqihi ila qadamihi sadidun falahasathu ma'adat sukrahu. Jawabane Kanjeng Nabi, umpama mulai dari kepala sampai telapak kaki ada nanah di badannya suami. Jadi tutuk sirah sampai sikil nanan. Fala hasadhu, kemudian nanah tadi be istri ini dijilat. Yo dijilat. Ma'adat syukrahu. Istri tadi belum bisa syukur kepada sang suami. Wabot banget. Kon jilat nanah lho. Iku durung iso syukur nang sing lanang. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Dijawab ngono lemes sing wedok mang. Wong wedok sing prawan sing durung duwe bojo lemes. Qalat afala atazawwaju. Wong wedok mang langsung dawuh nang Kanjeng Nabi, afala atazawwaju. Lek ngono Kanjeng Nabi, apa aku tetep dikongkon rabi? Qala Kanjeng Nabi jawab, bala, iya. Tazawwaji fa innahu khairun. Tetap awakmu rabi yo. Karena apa? Karena ketika sampean rabi iku akan mendapatkan kebaikan. Rabi yo ojo menengai, ojo dhewean, gak penak urip dhewean iku. Ada banyak faedah ketika kita itu nikah. Ini perlu diketahui ben sampean itu tidak menjomblo. Yang pertama al-walad. Ketika kita nikah itu ya intinya anak, dua anak. Ketika kita mau mempunyai anak, ada keinginan untuk mempunyai anak, maka niatnya yang bagus. Yang pertama niatnya muwafaqatu mahabbatillah bisa'i fi tahsilil ibqa, fi tahsilil walad li ibqa'i jinsil insan. Pertama itu niat mencari ridhonya Allah. Dengan cara apa? Dengan mencara membuat anak. Ben dunya iki gak sepi, ben gak diisi singo, garangan dan lain sebagainya. Tapi isilah dunia ini dengan anak yang soleh dan solihah. Tadi cari ridhonya Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau punya anak, niatnya tolabu mahabbati Rasulillah fi taksiri man mubahatuhu. Menunjukkan cinta kepada Gusti Kanjeng Nabi dengan cara apa? Dengan cara mengikuti program-programnya Kanjeng Nabi. Yani apa? Kanjeng Nabi menyuruh kita membuat anak sebanyak-banyaknya. Inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti saya akan sombong-sombongan dengan nabi yang lain masalah umat. Akeh-akehan umat. Ojo wedi duwe anak. An Umar radhiyallahu an innahu kana yankihu kasiron wa yaqulu innama ankihu lil walad. Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang sering nikah rabi. Ini Umar bin Khattab. Wa yaqulu innama ankihu lil walad. Sayyidina Umar ini ketika nikah tujuannya tidak cuman menuruti hawa nafsunya tok. Tapi apa? Innama angkihu lil walad. Saya nikah ini tujuannya untuk memperbanyak anak. Saya pendukung berat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti mau sombong-sombongan dengan umat, dengan nabi yang lain, maka saya harus bantu.
Saya akan memperbanyak anak saya. Jadi tidak cuman menuruti hawa nafsunya saja. Yang ketiga, tujuan kita buat anak itu thalabut tabarruk bidu'ail walad as-soleh ba'dahu. Kita mencari barokah dengan doanya anak yang soleh dan solihah ketika kita mati. Ada hadis anna jami'a amal ibni Adam munqati'un illa salasan. Semua amalnya anak Adam ini putus ketika dia mati kecuali 3. Fadzakara al-waladas soleh. Kemudian Kanjeng Nabi menyebut salah satu dari 3 ini adalah anak yang soleh. Akan siap mendoakan panjenengan ketika panjenengan sudah meninggal. Makanya teng Al-Qur'an itu alhaqna bihim dzurriyyatihim wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dawuhnya Allah, saya memberi mereka keturunan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Saya tidak pernah mengurangi amal-amal orang itu sedikit pun. Aimana qasnahum min a'malihim wa ja'alna auladahum mazidan fi ihsanihim. Saya tidak pernah mengurangi amal-amal mereka, bahkan saya jadikan anak-anak mereka sebagai tambahan kebagusan, tambahan kebaikan bagi mereka. Dadi lek gawe anak iku niate ben oleh dungane anak sing soleh engko lek kula panjenengan mati. Sing nomor 4, tujuan utama kita itu membuat anak thalabus syafa'ah bimautil walad as-shaghir idza mata qablahu. Kita mencari syafaat dengan anak kita yang mati ketika masih kecil. Tadi lek panjenengan duwe anak cilik durung balik mati, maka positif anak itu akan mensyafaati sampean nanti di hari kiamat. Gusti Kanjeng Nabi dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannah. Dawuh Kanjeng Nabi, arek cilik sing mati durung balik iki nanti akan menarik kedua orang tuanya masuk surga. Sahih hadisnya. Wa yaqulu la adhulul jannah illa wa abawayya ma'i. Anak kecil tadi nanti di hari kiamat berkata, la adhulul jannah illa wa abawayya ma'i. Saya tidak mau masuk surga kecuali saya bersama kedua orang tua saya. Gak gelem mlebu surga. Maka berbahagialah orang-orang yang anaknya mati ketika belum balik. Fayuqalu adkhilu abawaihi ma'ahu al-jannah. Akhirnya apa? Dikatakan masukkan kedua orang tua anak ini ke dalam surga bersamanya. Itu tujuan kita buat anak yang nomor 4. Kemudian faedah nikah yang nomor 2. Yang pertama tadi anak, yang nomor 2 adalah at-tahassun anis syaiton. Menjaga diri kita dari godaan, dari rayuan setan. Gusti Kanjeng Nabi dawuh man nakaha faqad hasona nisfa dinihi. Orang yang nikah wong sing rabi, wong iku berarti wis jaga separuh agamane. Falyattaqillaha fis satril akhir. Maka separuh agama yang lain jagalah dengan takwa kepada Allah. Jadi rabiku ya iki tujuan faedahe menjaga diri dari rayuan setan, dari godaan setan.
Qala Fayyad bin Najih idza qamat dzakaru dhahaba sulusa aqlihi. Syekh Fayyad bin Najih dawuh, ketika zakarnya orang laki-laki berdiri, maka 2/3 akalnya hilang. Sama dengan perempuan, ketika perempuan itu ingin sekali melakukan hubungan intim, maka 2/3 akalnya hilang. Wa ba'duhum yaqul sulusa dini, sebagian ulama mengatakan 2/3, sepertiga agamanya hilang. Jadi lek zakari ngadeg 2/3-nya akalnya hilang. Lek duwe bojo kan penak. Lek gak duwe bojo ya gak enak. Makanya Gusti Kanjeng Nabi dawuh, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaman waqa'a nadruhu alam ra'atin fataqat ilaiha nafsuhu ayyu jami'a ahlahu. Gusti Kanjeng Nabi memerintah kita, memerintah setiap orang yang melihat perempuan yang cantik, kemudian orang itu tertarik kepadanya, maka suruh pulang untuk menjima istrinya. Metu nang jaba ketok wong wedok sing ayu kok tertarik, mulya, lakukan kepada istrimu, jimaklah istrimu. Lek gak duwe bojo, lak kangelan, yo akhirnya apa? Yo ngeloni bantal guling. Makane rabiyo, ojo dewean. Faedah nikah yang nomor 3, tarwihun nafsi wa inasuha bil mujalasah, menghibur hati bil mujalasah, dengan duduk-duduk bersama. Isu-isu wis ngopi bareng, sing lanang ngopi, sing wedok ngeteh, ambek bahas iki apa minggu ngarep awak ketempatan tahlil dikek apa, kan nikmat urip iku. Ono barengi untuk curhat. Lek gak duwe bojo. Wan nadhari, kemudian dengan melihat, menghibur hati dengan melihat istri, dengan melihat suami. Sing lanang mulih kerja, tutuk sawah, tutuk pasar, langsung dicegat oleh istri ini. Istri ini siap menghibur dengan kesolehannya. Digaekno wedang, dicepakno mak emane, nikmat urip iki. Begitu juga ketika istri pulang dari pasar, pulang dari mulang atau pulang dari yang lainnya, sing lanang wis ngenteni di omah, wis ngejak jamaah bareng, nikmat urip iki. Wal mula'abah, kemudian menghibur hati dengan dolanan. Lek duwe bojo iku dolanan, ojo menengai. Dolanan iki apa? Ya bersenda gurau, bercumbu, cium-ciuman, alkelon-kelonan, wa ala alihi wa sahbihi. Nikmat urip iki lek duwe bojo. Lek ora duwe bojo ya goling iku koncone. Di samping itu wa taqwiyatan lahu alal ibadah. Kita berkeluarga itu tujuannya biar kita itu semangat untuk ibadah kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah. Termasuk yang bisa memfokuskan kita, menghusyukkan kita sholat adalah jima. Kana Ibnu Umar yuftiru minas saumi alal jima qoblal akli. Ibnu Umar ini lek takjil buka iki ora mbek ngombe, ora mbek mangan, tapi jima baru mangan. Wa rubbama jama'a qabla ayu shalliyal maghrib summa yaghtasilu wa yusalli. Terkadang Ibnu Umar ini menjima istrinya sebelum sholat maghrib. Setelah jima dia mandi kemudian sholat maghrib. Kenapa kok bisa begitu? Wadzalika litafrigil qalbi li ibadatillah.
Karena dengan begitu, ini ketika kita sholat, kita fokus kepada Allah. Orang mikir nangdi-nangdi. Ikilah faedahnya nikah. Waruwiya annahu jama'a salasan min jawarihi fi syahri Ramadan qoblal isya al-akhirah. Ada riwayat lagi bahwasanya Ibnu Umar ini menjima 3 istrinya di bulan Ramadan sebelum melakukan sholat isya. Langsung ping 3. Ojo dawa-dawa lek sampean mikir, aku gur maca iki. Dadi sadurunge sholat isya menjima istrinya 3. Tujuannya apa? Ya mangiku litafril qalbi li ibadatillah. Ben fokus, ben khusyuk lek salat. Luwe-luwe ngimami traweh. Lek kepingin jima kok gak jima langsung ngimami, iso-iso keliru engko. Salat traweh langsung petang rakaat 1 salaman dikira salat isya. Soalnya apa? Gak khusyuk. Ada lagi hadis la yakunul akil dha'inan illa fi salasin. Wong sing duwe akal, kita ini tidak melakukan sesuatu kecuali 3 perkara. Kita semua yang ada di sini tidak melakukan sesuatu kecuali 3 perkara. 3 perkara ini apa? Tazawudin lima'adin. Kita memperbanyak ibadah kepada Allah. Tujuannya apa? Buat bekal nanti di akhirat. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang zakat, ada yang haji, ada yang berjamaah di rumah, di mushola, di masjid. Semuanya itu untuk bekal nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, maromatin lima asin. Untuk mencari uang. Sampean meneng dek ngarepe masjid iki lungguh, ndelok wong ana sing ngalor, ana sing ngidul, ana sing ngetan, ana sing kulon, ana sing mlaku, sing numpak mobil, kabeh iku tujuane golek dhuwit. Lek ora golek dhuwit ngentekno dhuwit. Dadi golek dhuwit sing akeh. Ben apa? Ya ben penak uripe ndek donya. Gawe tuku sepeda, gawe tuku iki, tuku iki. Sing nomor 2. Sing nomor 3, ladzatin fi ghairi muharramin. Mencari keenaan dengan cara yang halal. Bagaimana ketika kita mencari keenaan dengan cara yang halal? Contohnya delok bojo. Kan gak apa-apa lek bojone dhewe. Jewit bojone dhewe ora apa-apa, lek bojone wong ya haram. Ngeloni bojone dhewe ya ora apa, halal niki. Dadi tujuane wong urip iku mek 3 iki. Beribadah untuk buat bekal nanti di akhirat, mencari dunia biar hidup kita enak. Yang ketiga, mencari keenaan dengan cara yang halal. Kemudian tujuan kita nikah yang nomor 4, tafrigul qalbi an tadbiril manzil wat takafulul bisuglit tabhi. Ketika kita nikah, kita punya potensi untuk mencari pahala yang sangat banyak. Asale sampean masak dhewe, berhubung duwe bojo, masak kanggo bojo. Asale sampean ngumbah kelambini dhewe, berhubung duwe bojo, ngumbah kelambini bojo. Bahkan nanti ada keterangan istri yang mencuci pakaiannya suami, ini pahalanya sama dengan umroh. Iku umroh larang saiki. Wong wedok ngumbah kelambini bojone iki padha karo umroh, tapi kok sik dawa sik adoh. Sing nomor 5, faedah nikah mujahadatun nafsi wa riyadhatiha birriayah. Mencari atau melatih hati. Hidup ini penuh perjuangan, penuh dengan tantangan. Ya kita harus lakukan, jangan mundur. Urip mesti ono tantangane. Emoh tantangan ojo urip. Begitu juga menikah. Menikah ini punya tantangan, banyak tantangannya. Kalau tidak mau tantangan, ya ojo rabi. Makanya kata ramai-ramai itu
enaknya hidup sendirian, enaknya jadi bujangan kemana-mana tidak ada yang melarang. Penak dadi bujangan, lek sehat, jajal lek loro, ndas ngelu kate gawe teh anget sopo sing kate gawe. Lek tepak sehat enak, maka rabi yo. Rabi memang penuh tantangan, tapi di balik tantangan itu ada sesuatu yang menjanjikan. Birriayah, ketika kita menikah, kita dicoba untuk menjadi rakyat. Istri itu jadi rakyat, pemimpinnya siapa? Suami. Suami ini lek soleh penak, lek tepak sing ngamukan iku. Lha iki tantangane rabi. Wal wilayah, jadi wali. Istri juga jadi wali. Wali bagi siapa? Bagi anak-anaknya. Mau dikemanakan anaknya ini? Wal qiyam bihukukil ahli. Juga tantangannya ketika kita nikah, kita dituntut untuk melakukan, untuk memenuhi hak-haknya suami. Dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban istri. Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi ketika kita menikah. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang menjanjikan. Apa? Fakullu hadhihi a'malun azimatul fadli. Ketika kita menikah dan melakukan tantangan-tantangan yang ada di situ, ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat besar pahalanya. Sampun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.